Halo Sagi, apa kabar? Aku Airin. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Di sini ada kartu Temperance yang terbuka dan kartu Temperance ini adalah kartunya para Sagi di dunia tarot. Perlu diingat ya, ini hanya sebuah ramalan atau prediksi saja. Ini bukan sesuatu yang pasti. Yang pasti hanya milik Yang Maha Kuasa. Dan sebagai individu, kamu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri dan kamu tetap memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Di sini aku ingin membacakan energi buat teman-teman yang berzodiak Sagittarius yang resonate dengan energi yang keluar di kartu-kartu ini, untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan untuk kamu memahami situasimu, serta memberi sedikit petunjuk untuk kamu dalam mengambil keputusan atau solusi. Karena aku bicara dengan banyak Sagi, tentu saja ini tidak akan resonate dengan semua Sagi di luar sana. Karena energi setiap individu tidak akan sama, ini bisa resonate, bisa tidak, bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan rasakan apakah ini energimu atau bukan. Pastikan kamu sudah berdoa supaya readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Kali ini aku akan bacakan energi teman-teman yang berzodiak Sagittarius, baik energi yang sudah kamu lalui, energi saat ini, dan potensi energi yang akan terjadi atau peristiwa yang akan terjadi. Ini bisa tentang apa saja ya yang terbaca di sini, bisa tentang kehidupanmu secara umum, bisa tentang percintaan, tentang karir, pekerjaan, keuangan, atau apa saja. Oke, kita mulai saja pembacaan kartunya. Di kombinasi dua kartu pertama adalah energi yang sudah kamu lewati atau energi masa lalu. Di sini ada Seven of Wands dan Six of Swords. Seven of Wands mengindikasikan adanya perjuangan, pergumulan, tantangan, atau konflik yang dihadapi di masa lalu. Sedangkan Six of Swords melambangkan perjalanan dan perubahan untuk mencari kedamaian dan kebahagiaan. Dalam kombinasi dua kartu ini aku ngerasa bahwa kamu telah menghadapi tantangan, pergumulan, atau perjuangan yang cukup melelahkan di masa lalumu. Dan dengan keberanian dan keyakinan yang kuat dalam dirimu, kamu telah mengalahkan hambatan-hambatan itu. Aku ngerasa kamu telah menjalani perubahan atau transisi dari masa lalu yang sulit dan bergerak menuju ke keadaan yang lebih baik. Aku juga ngerasa bahwa kamu telah memulihkan diri dari pergumulan atau dari konflik di masa lalumu dan kamu mencari kedamaian dan stabilitas setelah pengalaman sulit tersebut. Aku juga ngerasa bahwa kamu telah mengambil hikmah atau pembelajaran berharga dari pergumulan atau dari konflik di masa lalu. Aku ngerasa kamu mungkin telah menggunakan pengalaman tersebut sebagai modal untuk kamu tumbuh dan berkembang dalam kehidupanmu. Aku ngerasa kamu telah mengalami pergeseran energi dan pergeseran perspektif setelah menghadapi tantangan di masa lalu. Aku juga ngerasa kamu mungkin telah membangun rasa keberanian dan keyakinan yang baru setelah melewati masa sulit tersebut di masa lalumu. Kita lihat di kombinasi tiga kartu kedua yang akan menunjukkan energimu saat ini. Ada Knight of Pentacles, The Tower, dan Page of Cups. Knight of Pentacles adalah kartu yang melambangkan kedisiplinan, kerja keras, dan stabilitas. Sedangkan The Tower melambangkan perubahan mendadak dan runtuhnya fondasi yang sudah ada. Dalam kombinasi dengan Page of Cups yang melambangkan kepekaan dan emosi, kombinasi ini mengindikasikan bahwa stabilitas yang ada di dalam hidupmu saat ini sedang terguncang oleh peristiwa yang mengejutkan atau perubahan yang tiba-tiba. Aku ngerasa kamu mungkin sedang menghadapi tantangan atau krisis yang mempengaruhi emosimu. Aku ngerasa kamu mungkin sering mengalami ledakan emosi atau mengalami perubahan dalam persepsimu yang mengubah caramu melihat dan merespon dunia. Knight of Pentacles seringkali berhubungan dengan keuangan dan stabilitas material. Sedangkan The Tower adalah kartu yang menunjukkan perubahan yang tiba-tiba dan mendadak. Dan Page of Cups menambahkan unsur emosional ke dalam kombinasi ini.
Dalam kombinasi tiga kartu ini mengindikasikan adanya kejutan atau perubahan tak terduga yang berdampak pada aspek keuangan atau aspek materi dalam hidupmu. Dan hal ini bisa memicu refleksi emosionalmu dan mengharuskanmu untuk mengambil tindakan yang berbeda. Nine of Pentacles juga seringkali melibatkan tanggung jawab dan tugas yang dijalankan dengan kedisiplinan. Sedangkan Page of Cups melambangkan imajinasi dan kepekaan emosional. Dalam kombinasi dengan The Tower, aku ngerasa kamu sedang menghadapi perubahan yang menuntut tanggung jawab, yang memerlukan pengarahan emosional dan kreativitas yang lebih besar. Oke, sekarang kita lihat di kombinasi 4 kartu yang ketiga ya. Jika dalam pembacaan di kombinasi kartu kedua dan ketiga di atas adalah energimu, maka ini adalah potensial energimu atau peristiwa yang akan terjadi padamu. Ada The Sun, Ten of Wands, Nine of Pentacles, dan Ace of Pentacles. The Sun adalah kartu kebahagiaan, kecerahan, keceriaan, dan kejayaan. Ten of Wands melambangkan beban, kewajiban yang berat, atau tekanan yang berlebihan. Nine of Pentacles mencerminkan kemandirian, kemakmuran, dan pencapaian secara individu. Dan Ace of Pentacles melibatkan potensi baru dalam hal keuangan atau materi. Dalam kombinasi 4 kartu ini, aku ngerasa bahwa kamu akan mencapai kesuksesan dan kemakmuran. Tetapi juga menghadapi beban dan tanggung jawab yang besar sebagai konsekuensi dari pencapaianmu itu. Nine of Pentacles dan Ace of Pentacles adalah kartu-kartu yang berhubungan dengan keuangan, kemakmuran, kesuksesan, dan potensi pertumbuhan materi. Dan The Sun melambangkan keceriaan dan kebahagiaan. Dalam kombinasi ini menunjukkan akan adanya peluang baru yang muncul dalam keuanganmu, yang dapat membawa keceriaan dan kebahagiaan bagimu. Aku ngerasa kamu memiliki peluang untuk memperluas atau memperbaiki keadaan finansialmu. Sedangkan Ten of Wands di sisi lain melibatkan beban dan tekanan yang berlebihan. Aku ngerasa kamu akan belajar untuk mengelola beban yang ada di pundakmu, dan kamu akan menemukan keseimbangan antara tanggung jawab dengan pencapaian dan kegembiraan yang kamu inginkan. Dalam kombinasi 4 kartu ini menunjukkan bahwa kamu akan mencapai kesuksesan dan pencapaian yang signifikan dalam hidupmu. Kamu akan menikmati kebahagiaan dan kegembiraan yang datang dengan kemakmuranmu sendiri. Yang terakhir kita buka bottom of the deck-nya ya. Ini adalah energi di alam bawah sadarmu. Ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles adalah simbol dari kemakmuran, kelimpahan, dan koneksi dengan alam. Di sini terlihat bahwa pikiran bawah sadarmu memiliki hubungan yang kuat dengan kekayaan batinmu. Di pikiran bawah sadarmu, kamu memiliki kepekaan yang mendalam terhadap kebutuhan dan keinginanmu. Di pikiran bawah sadarmu ada kemampuan untuk mengakses dan menghargai kekayaan dalam dirimu yang mungkin belum sepenuhnya kamu sadari. Queen of Pentacles juga melambangkan kepraktisan, perhatian terhadap kebutuhan material, dan keahlian dalam mengelola aspek keuangan dan materi. Di sini menunjukkan bahwa di alam bawah sadarmu secara tidak sadar, kamu memperhatikan dan mengelola dengan baik semua kebutuhan dan keinginanmu yang terkait dengan hal-hal material. Aku ngerasa kamu memiliki kecenderungan alami untuk mencari kestabilan finansial dan menghargai kenyamanan fisik. Di alam bawah sadarmu, kamu memiliki naluri alami untuk merawat diri dan untuk mendukung, baik secara emosional maupun secara praktis. Di pikiran bawah sadarmu, kamu memberikan perhatian yang besar pada kesejahteraan fisik dan mentalmu sendiri. Dan kamu juga memiliki keinginan yang kuat untuk membantu dan memelihara orang-orang di sekitarmu. Di sini kamu terhubung dengan Wands, Swords, Pentacles, dan Cups, yang artinya kamu terhubung dengan semua zodiak di sini. Tapi yang paling kuat di sini kamu terhubung dengan Pentacles, energi dari Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn.
Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Aminkan hal-hal yang positif dan buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.